Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik dan terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di season kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Seperti apa pertanyaannya? Gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu teman-teman ya, video-video yang saya itu yang terdahulu gitu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali teman-temannya mengupload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis teman-temannya, dari berbagai macam sensasi dan gimana setiap menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada teman-teman ya, kalian tinggal disimak aja, diterapkan ke diri kalian masing-masing teman-teman ya. Semoga saja bisa mempercepat pemulihan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, minimal teman-teman ya, bisa mengurangi rasa cemas, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini gitu teman-teman ya. Karena jujur teman-teman ya, sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu banyak sekali sensasinya teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kena semua dampaknya. Tetapi tenang teman-teman ya, itu semua hanya sensasi saja, dan kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah teman-temannya kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi yang hadir. Oke teman-temannya, kembali lagi ke pembahasannya. Saya mau menjawab pertanyaan teman-temannya. Mungkin pertanyaannya ini banyak teman-temannya, tetapi mungkin hanya beberapa saja yang bisa saya jawab, karena waktunya ini udah sore teman-temannya, udah maghrib, mau maghrib ya. Saya itu pulang kerja biasa menyempatkan aja gitu teman-temannya, karena banyak sekali pas saya tengok video itu teman-temannya, banyak sekali komentar-komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang apa ya, sekiranya sepertinya apa ya, harus dibahas gitu teman-temannya, harus dijawab ya. Karena kalau misalkan saya jawab di kolom komentar, itu banyak sekali yang harus saya jawab gitu teman-temannya, nggak sempet gitu ya. Oke, yang pertama, Bang Adim, pernah nggak merasakan waktu sudah sembuh, perut sudah baik-baik saja, tapi kepala kadang masih pusing ya, meskipun tidak terasa waktu terkena gangguan asam lambung? Apa ini? Apa kakak tetap minum obat? Apa dari perut ya kak? Ini teman-temannya, untuk sakit kepala ataupun pusing teman-temannya, kalau misalkan kalian itu sudah membaik gitu teman-temannya, kalau misalkan kalian itu sensasi di perutnya sudah tidak ada, sensasi yang lain sudah tidak ada gitu, seperti lemas, letih gitu teman-temannya, terus dadanya sakit, pokoknya macam-macam gitu, terus hanya tinggal di sensasi sakit kepala, ataupun dulu nggak pernah nih teman-temannya, ataupun sudah pernah sembuh gitu teman-temannya, sudah tidak pernah merasakan sensasi apapun, terus kalian itu sekarang itu merasakan pusing gitu, sakit kepala ataupun pusing gitu teman-temannya. Menurut pengalaman saya nih teman-temannya, wajar ketika orang yang sudah membaik ya, ataupun sembuh, terus sekarang itu mengalami sakit kepala ataupun pusing, wajar teman-temannya. Karena manusia teman-temannya nggak bisa lepas dari yang namanya sensasi-sensasi apapun itu teman-temannya. Bisa sensasi kembung, begah gitu teman-temannya, terus sakit di bagian dada, sakit di bagian tenggorokan, terus sakit kepala. Walaupun kalian dulunya sudah membaik teman-temannya, saat terkena gangguan asam nih teman-teman, kalian itu sudah membaik misalkan 6 bulan gitu teman-temannya, terus sekarang itu ada lagi sensasinya ataupun sakit kepala apapun itu teman-temannya, wajar menurut saya kan. Karena untuk sensasi-sensasi yang kalian rasakan itu sebenarnya sensasi-sensasi gangguan rumahan gitu teman-temannya, entah sakit kepala, sakit gigi, demam, pusing gitu teman-temannya, itu sebenarnya gangguan rumahan, gangguan yang tidak pernah bisa dilewatkan gitu teman-temannya oleh manusia yang selama masih hidup gitu teman-teman. Karena kemampuan ataupun daya tahan tubuh manusia itu terbatas teman-temannya. Ada kalanya kita pusing, ada kalanya kita demam gitu teman-temannya, ada kalanya kita sakit gigi. Semua itu akan menyertai manusia selama masih hidup gitu teman-teman. Jadi jangan pernah selalu menyangkut pautkan dengan asam lambung gitu teman-teman, ataupun dengan GERD gitu teman-temannya. Intinya untuk gangguan-gangguan sensasi-sensasi seperti ini sebenarnya gangguan rumahan gitu teman-teman. Kecuali begini teman-teman ya,
kalian itu sudah tidak merasakan sensasi di bagian perut ya teman-temannya, sudah pokoknya sudah beberapa bulan ataupun tahun itu di bagian perutnya sudah aman, terus hanya tinggal kelayangan ataupun sakit kepala gitu teman-temannya. Itu bisa jadi penyebabnya mungkin dari efek stres gitu teman-temannya. Biasanya efek kalian banyak pikiran bisa mengganggu ke bagian kepala gitu teman-teman. Sepengalaman saya pribadi seperti itu. Kenapa bisa mengganggu ke bagian kepala? Karena yang namanya stres itu ada menjadi beban pikiran gitu teman-temannya. Ketika menjadi beban pikiran biasanya kepala itu terasa penuh. Ketika kepala terasa penuh ya sensasinya biasanya sakit kepala gitu teman-teman, karena ketika kita stres otot-otot tubuh kita itu menegang termasuk di bagian kepala gitu teman-teman. Pengalaman saya pribadi seperti itu gitu teman-temannya. Jadi ketika teman-teman sudah membaik misalkan 6 bulan 7 bulan gitu teman-temannya, terus merasakan lagi ada sensasi seperti kepalanya sakit, jangan khawatir teman-temannya, kalian itu sebenarnya sudah sehat gitu teman-teman, kalian itu sudah sembuh. Jadi kalau misalkan kalian itu, yang intinya gini teman-temannya, patokannya ketika kalian itu merasakan sensasi lagi ya, entah dimanapun itu, kalian itu tidak merasakan lagi kecemasan yang berlebihan gitu teman-temannya. Kalau masalah cemas itu sebenarnya wajar ya, orang hidup itu harus ada kecemasan. Kalau nggak punya kecemasan berarti nggak punya perasaan gitu teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan orang yang masih punya kecemasan itu sebenarnya wajar. Tetapi yang nggak wajar itu mempunyai kecemasan yang berlebihan gitu teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian itu merasakan ada sensasi, sebenarnya itu hal yang wajar gitu teman-temannya. Intinya kalau misalkan kalian itu ketika ada sensasi tapi kalian sudah mulai cuek, nah itu berarti kalian itu sudah sembuh sebenarnya teman-temannya. Yang namanya sensasi itu hal yang wajar. Sebelum kita terkena ataupun sebelum kita didiagnosa terkena gangguan asam GERD gitu teman-teman, dulu juga kita sering merasakan sensasi-sensasi gitu teman-temannya, yang entah kembung, begah, perih perut, itu sebenarnya hal-hal yang wajar gitu teman-temannya. Yang gak wajarnya perasaan kita aja yang terlalu sensitif, terus juga pemikiran kitanya yang terlalu sensitif gitu teman-teman, karena kitanya ada trauma gitu teman-teman di awal-awal terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Nah kalau misalkan kita ada trauma terus kitanya ada ketakutan yang berlebihan, nah jadi pemikiran kita tuh menjadi sensitif gitu teman-teman. Kita itu selalu berpikir ke hal-hal yang negatif. Intinya kita itu selalu berpikir ke penyakit yang berbahaya, terus juga tanda-tanda kematian gitu teman-temannya, takut mati gitu teman-temannya. Itu yang selalu kita pikirkan karena kitanya ada ketakutan ataupun kitanya ada trauma di awal-awal terkena gangguan asam GERD gitu itu intinya teman-temannya. Seperti itu teman-temannya. Jadi kalau misalkan pengalaman saya pribadi, ketika saya sudah sembuh ya teman-temannya, ataupun ketika saya sudah ada pembaikan gitu teman-temannya, itu walaupun di bagian perutnya sudah aman, tetapi sensasi yang lain misalkan di bagian kepala itu sering saya alami gitu teman-temannya, walaupun yang nggak terlalu sering juga gitu teman-temannya, ataupun durasinya nggak terlalu seperti dulu, ataupun kapasitas sensasinya itu sudah tidak terlalu besar gitu teman-teman, palinglah colak-colek gitu teman-temannya. Itu biasanya di kondisi 95%, 80% gitu teman-teman, ataupun 99% itu sudah seperti itu gitu teman-temannya. Oke ya, lanjut ya teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian masih mengalami sensasi seperti itu, kalian itu sebenarnya sudah sembuh teman-temannya. Intinya kalian itu tidak mempunyai kecemasan yang berlebihan gitu teman-temannya. Intinya tidak cemas saja gitu ya. Oke, next ya. Sebenarnya yang mengganggu itu sebenarnya kecemasannya teman-temannya, ketakutan kitanya yang berlebihan itu yang mengganggu kitanya. Oke, selanjutnya, Kak, gimana ngatasin cepat lapar sama mulut pahit? Nah teman-temannya, bagi orang-orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety psoriasis, sepengalaman saya itu mengalami sering lapar. Wajar teman-temannya. Yang pertama biasanya dari makannya masih sedikit ya teman-temannya. Biasanya ini pengalaman saya, makannya itu dulu paling 3 sendok itu paling banyak teman-teman, 5 sendok lah ya, 5 sendok paling banyak teman-teman pengalaman saya. Jadi wajar kenapa kita sering lapar, karena makannya baru sedikit. Yang kedua biasanya pencernaan kitanya memang belum membaik gitu teman-teman, pencernaan kitanya sedang terganggu gitu teman-teman. Terus yang ketiganya biasanya itu ada pengurasnya. Apa pengurasnya? Biasanya efek stres ya. Ketika kita itu selalu berpikir tentang hal negatif, ketakutan, selalu berpikir tentang sensasi-sensasi gitu teman-temannya, selalu berpikir tentang penyakit-penyakit yang berbahaya, selalu berpikir tentang kematian, penderitaan gitu teman-temannya. Itu tanpa kita sadari itu menjadi stres tersendiri. Dan kalau misalkan kita stres,
Jelas teman-teman ya, stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat gitu teman-teman. Alhasil ya cepat lapar, energinya cepat habis gitu teman-teman ya. Terus gimana Bang Adin caranya? Kalau misalkan pengalaman saya teman-teman ya, kita belum bisa makan banyak, sering makan ya. Walaupun makannya sedikit tapi harus sering gitu teman-teman ya. Bagaimana caranya ya teman-teman ya? Kebutuhan untuk tubuh kita itu setiap hari, setiap jam, setiap menitnya itu harus terpenuhi. Gimana caranya? Ya kita ya akalin aja. Kita belum bisa makan banyak ya, sering makannya gitu teman-temannya, walaupun sedikit-sedikit tapi sering gitu. Itu yang saya alami teman-temannya. Saya itu dulu biasanya makan sampai 7-8 kali teman-temannya, karena makannya baru sedikit gitu teman-temannya. Nanti kalau misalkan kalian itu sudah ada pembaikan teman-temannya, entah itu di pencernaannya teman-temannya, entah itu dari efek stresnya sudah agak sudah bisa terkendali, nanti kalian itu untuk makan itu porsinya bisa banyak teman-temannya. Terus kalau misalkan porsinya sudah bisa banyak, nanti juga akan berkurang ya teman-teman. Misalkan kalian itu sekarang makannya masih 6 kali ataupun 7 kali, nanti akan berkurang menjadi 4 kali ataupun 3 kali normal gitu teman-teman. Pengalaman pribadi saya dulu seperti itu teman-teman. Saya itu dulu sering makan ya sampai 7 kali gitu teman-temannya. Wah ya karena porsinya baru sedikit gitu teman-temannya. Terus harus dipenuhi ya teman-teman kebutuhan untuk tubuhnya. Jadi kalau misalkan sering makan juga harus sering ngemil ya teman-teman. Terus juga harus sering minumnya minimal 8 gelas dalam sehari gitu teman-teman. Kalian harus mencukupi kebutuhan tubuh untuk kalian gitu teman-teman. Oke ya, jadi kalau misalkan sering lapar, saya mengalaminya dan gak apa-apa, makan aja, nggak bermasalah teman-teman ya. Sering makan aja, yang penting catatan makannya itu harus dipantrang gitu teman-teman. Dan pantrangnya juga kalau misalkan kondisi masih seperti itu ya benar-benar sebenarnya harus benar-benar dipantrang teman-teman ya. Jadi menghindari makanan-makanan yang berminyak, berlemak, gitu. Pedas, asam itu harus dihindari dulu. Terus juga makanan yang susah dicerna itu harus dihindari dulu gitu teman-teman. Terus juga nasinya, usahakan nasinya itu agak lembek gitu teman-teman, jangan terlalu keras gitu ya. Itu ya kalau misalkan pengalaman saya seperti itu gitu ya. Oke, lanjut. Bang, obat anxiety ya, kalau misalkan obat-obatan saya nggak tahu nih teman-teman ya, karena saya nggak pernah ke psikiater, saya hanya menanganinya secara mandiri. Bang, obat anxiety itu harus banyak hiburan, tapi kalau hiburan kenapa sensasi selalu kerasa Bang? Gini ya, padahal udah banyak hiburan gini teman-teman ya. Jadi meskipun kita sering hiburan gitu teman-teman ya, gak apa-apa teman-teman ya, karena pengalaman saya teman-temannya saat terkena gangguan asam GERD anxiety psikosomatis itu saya sering mengusahakan hiburan ya, sering mengusahakan berkegiatan ataupun beraktivitas yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya saya lakukan teman-teman ya. Hobi-hobi saya yang dulu itu saya keluarkan lagi teman-teman ya. Pokoknya apa yang saya senangi, apa yang saya membuat saya bahagia itu saya lakukan. Yang ya memang di awal-awal itu masih tetap ada sensasi teman-teman ya. Mau kita melakukan hiburan apapun itu yang kita senangi, apapun itu teman-teman, sensasi masih akan tetap hadir teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ingat teman-teman ya, ketika kalian sudah terus melakukan hiburan teman-teman ya, itu nanti akan terlupakan dengan sendirinya. Itu kalian masih mengingat-ingat dan masih merasa-rasakan teman-teman ya. Kalian itu ingatannya belum teralihkan berarti ya teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman konsisten lakukan kegiatan ataupun aktivitas yang menyenangkan, ataupun melakukan hobi-hobi kalian yang dulu kalian senangi, itu kalian lakukan lagi gitu teman-teman ya. Walaupun ya memang di awal-awal itu memang ya nggak ada kesenangan, walaupun kita sering nih hiburan teman-teman ya, sering melakukan aktivitas ataupun kegiatan yang menyenangkan, ataupun kalian sudah melakukan hobi-hobi kalian yang dulu, tetapi kalian masih tetap merasakan sensasi, berarti sensitif tubuh kalian itu ya masih sensitif gitu teman-teman. Terus juga ingatan kalian ya belum teralihkan gitu teman-teman ya. Karena ingatan-ingatan tentang penyakit, tentang sensasi itu ya memang agak sulit juga teman-teman ya.
kita itu sebenarnya butuh latihan teman-temannya, semuanya butuh latihan karena semuanya kembali dari nol, dari perasaannya gitu teman-teman, dari pola makannya gitu juga kembali ke nol gitu teman-temannya, dari pencernaan kitanya juga kembali ke nol karena kita itu dulu menjaga pencernaan kita gitu teman-temannya. Jadi semuanya kembali ke nol, maka dari itu kita itu harus latihan, dari tenaganya juga harus latihan, dari ingatan-ingatannya juga harus latihan gitu teman-temannya, dari pokoknya pemikirannya juga masih kita itu harus latihan gitu teman-teman. Jadi kalian harus terus membiasakan gitu teman-teman, harus latihan melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia. Terus juga kalian harus sering bersosial gitu teman-temannya, tapi hindari aja orang-orang yang sering toksik gitu teman-temannya. Oke gitu teman-temannya, jadi ini udah mulai maghrib teman-temannya. Videonya singkat aja teman-temannya, semoga bisa membantu teman-temannya, bisa menjawab rasa penasaran kalian tentang apa yang kalian sedang rasakan gitu teman-temannya. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, semoga kalian itu cepat membaik teman-temannya. Semoga hari-hari kalian itu cepat kembali lagi teman-temannya, entah itu emosinya, kebahagiaannya, keseriaannya. Semoga canda tawa kalian semoga kembali lagi teman-temannya. Dan jangan lupa teman-temannya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum baik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.